Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, jamaah masjid Nurul Islam yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki akhir bulan Sya'ban dan besok kita akan mengawali bulan Ramadan. Dan tentunya kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah saum di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya kaum muslimin wal iman rahimakumullah, saya mengajak marilah kita dalam menyambut bulan Ramadan dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita dan bahagia. Jadi mari kita sambut ahlan wa sahlan Ramadan dengan sukacita, dengan penuh rasa gembira dan bahagia, gitu ya. Jadi jangan sampai menghadapi Ramadan bingung, ya, dan sebagainya. Bagaimana nanti? Jadi Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, kalau memasuki bulan Ramadan, sambutlah dengan riang gembira dan bahagia. Kenapa harus bahagia dan kenapa harus bergembira dan kenapa harus sukacita kaum muslimin wal iman rahimakumullah? Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu kesempatan peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan adalah peluang emas, kesempatan yang jangan sampai disia-siakan. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa ibadah saum dalam bulan Ramadan tiada lain dan tiada bukan tujuannya la'alakum tattaqun, agar kita semua tergolong menjadi golongan orang yang takwa. Kenapa tujuannya harus menjadi golongan orang yang takwa? Karena di dalam Al-Quran ditegaskan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Jadi bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling tinggi derajatnya, bukan mereka yang paling kasyafna, bukan mereka pula menggelisna. Tapi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang benar-benar bertakwa. Nah, ibadah saum kaum muslimin wal iman rahimakumullah adalah peluang emas, kesempatan buat kita semua agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus dijadikan peluang emas? Karena dalam bulan Ramadan digambarkan di dalam hadis, insya Allah akan saya bahas besoknya. Yang pertama, kaum muslimin wal iman rahimakumullah, bulan Ramadan akan penuh dengan rahmat. Hari Ramadan naon kanyaan kasih sayang. Jadi bulan Ramadan akan penuhi dengan rahmat dari Allah, kasih sayang. Kadeudeuk kanyaan, ya. Jadi kalau kita umatnya, hambanya sudah disayang, sudah disayangi oleh Allah, tentunya kalau orang yang sudah disayang itu segala keinginan, permintaannya akan terkabul, termasuk doa-doanya juga akan dijawab. Jadi yang pertama, kaum muslimin wal iman rahimakumullah, kenapa kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan.
karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, ya, penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Tapi tentu saja laksanakan ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bulan Ramadan, kalau yang pertama bulan yang penuh dengan rahmat, kalau yang kedua adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan. Di dalam sebuah hadis ditegaskan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih di dalam lautan. Nah, jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya ibadah Ramadan sekarang ini. Selain kita akan dianugerahi rahmat kasih sayang, dan kita juga akan diampuni dosanya yang terlalu. Dan yang ketiga, kaum muslimin wa rahimakumullah, keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah itqu minanar atau akhul jannah. Kita akan dibebaskan dari api neraka dan kita akan digolongkan menjadi ahli-ahli surga. Coba, itu suatu luar biasa. Diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya ahli diberikan cinta, ya. Permintaannya, doanya dikabul. Yang kedua, dosa-dosanya diampuni dan kita dibebaskan dari api neraka dan dijadikan ahli-ahli surga. Sebagai penutup di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya ketika masuk bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW di dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya ketika memasuki bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, yang mana pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, ya, setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka, dan pintu surga terbuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ya, sekali lagi, ya, sesungguhnya ketika masuk bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu, bulan yang penuh dengan rahmat, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu neraka terbuka, dan pintu surga terbuka, tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Di situ ada yang berseru, "Hei orang-orang yang soleh yang mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan, hendaklah banyak berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang senantiasa berbuat buruk, berbuat maksiat, hentikanlah, manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya." Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira dan sukacita dan bahagia. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rupanya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu tarawih.